Itu loh. Izin Bang Henrod, aku kalau kayak 131. gini dari penjelasan Bang Juma, aku bulan depan nggak bayar perpuluhan lagi aku. Ternyata salah. Masya Allah. Ah. Alhamdulillah kalau gitu. Iya. Gitu, Pak. Gratis Teman-teman perpuluhan. ada tamu Hasean HTG. Oke, lanjut. siang, Islam atau Kristen? Kristen. Oke, ada Bang Juma nih, apa yang mau diapakan? Apa yang mau dibantah, apa yang mau dinarasikan? Silahkan. Aku nggak mau bantah, cuma mau narasi. Sekarang gini. Gini kan Bang Juma. Iya, silakan Bang. Bisa Tapi nggak? jangan bahlul Bang ya. Iya, Please. nggak bandul. Enggak. Iya, jangan bahlul kayak tadi tuh. Aduh, mumet saya kalau berhadapan dengan orang pura-pura bahlul. Bukan balol. Berani nggak nonton si Edis TV? Paulus kau bangkitkan biar ku hadapi. Jangan lari ke situ. Itu coba jawab dulu kan. Edis TV. Berani, berani kenapa tidak? Hah? Berani nggak debat? Yes. Berani biar kundang. Silakan ajak ke sini. Betul. Betul, silakan. Jangan kau blokir dia ya. Jangan turun-turun main-main ya. Penyembah iblis, ngapain saya blokir dia, ngapain? Alah. Gua coba cerita. Penyembah setan, ngapain? Penyembah Kristus, ngapain? Langsung aja, langsung. Jangan kau nangis di sini. Kau lihat, diam, pemakan kutu, diam. Diam, pemakan dedak, diam. Kau lihat YouTube, pemakan dedak, diam. Kau lihat YouTube saya, Zulkifli M. Official. Pemakan dedak, diam. Kau lihat, udah turunin Dinda. Jangan sampai saya emosi loh. Turunkan orang-orang kayak gini, orang-orang bahlul kayak itu. Saudara-saudara Kristen, Lanjut. saudara-saudara Kristen, kalau Anda penasaran tentang diskusi saya dengan Edis, silakan buka channel Zulkifli M. Abbas. Di situ ada ratusan debat saya dengan Edis. Ratusan. Kenapa sekarang saya ogah berdiskusi sama dia? Karena dia sudah di luar negeri. Saya sudah paham tabiat kalian. Kalau sudah di luar negeri itu, kalian sudah berani melampiaskan ajaran Kristus. Oke? Kalau masih di Indonesia, saya layani ente. Tapi karena kamu itu sudah mengaplikasikan ajaran Kristus, sudah di luar negeri, ya itu cuma akan menyakiti hati umat Islam. Dan hanya akan menghasilkan perpecahan di antara kita, gitu loh. Kalau dia mau offline dengan saya, silakan datang ke Indonesia, kita offline, kita di Jakarta, kita diskusi kalau mau. Tapi kalau Anda penasaran dengan diskusi-diskusi saya, tinggal lihat di channel YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Ketik di situ Edis Sidabutar, akan muncul ratusan hasil diskusi saya. Kalian nilai bagaimana si Edis berdiskusi dengan saya. Nilai di situ. Gak usah Anda bawa-bawa ke sini. Anda merasa dia jago karena dia di luar negeri. Jago hujat. Kami nggak mau. Dia hanya Begini Bang Juma. Ya, Izin gimana, Bang Juma. Berarti Edis TV sama dengan Yesus. Yesus pun waktu bermasalah dengan tentara Romawi, lari dia sembunyi. Iya, dia ke Edis Efram. TV juga gitu. Iya. Iyalah. Iya, silakan Pak. Kita sapa tamu kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Israel. Sore Israel. Maaf kita turunkan ya. Naik oten yang cerdas ya, teman-teman. Diskusi santai. Gimana kabarnya, Gurundaku? Sehat? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Abang gimana bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman agak belum berani keluar kandang ini. Hujan? Bukan masalah hujan, masih panas di lokasi yang waktu itu kita mau ini sadatin. Oh, iya, betul. Ya, jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, orang Yahudi, apakah pengikut Kristus? Bukan.
orang Belanda, orang Roma, ya itu pengikut Kristus. Nah, Kristus ini dari mana? Ini yang perlu dijelaskan oleh saudara Kristen, bahwa Yesus menubuatkan adanya penyesat yang bernama Kristus, yang bergelar Kristus. Itu kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 kepada muridnya Bani Israel. Yesus berpesan agar waspada kepada Yesus Kristus. Kita sapa dulu tamu kita ya Bang Zuma. Sore Ya, Mama. silakan. Sore Mama. Islam Kristen. Kristen. Silakan diskusi santai dengan Bang Zuma ya. Iya. Dengan data. Silakan Bang. Namanya dia Mama ya Bang. Bang Zuma namanya dia Mama ini. Mama, Iya. mama, Mama loh Mama. mama tak ada D-nya, nggak tahu baca kau kayak Muhammad. Tuh, tengoklah kan. Tengok Pengikut tuh, Yesus Kristus memang begitu. namanya juga penyesat. Kan sudah dinubuatkan. Waspadalah wahai Bani Israel terhadap penyesat yang bernama Kristus. Matius 24 nomor 24. Jadi memang pengikutnya memang begitu. Pengikutnya lucu memang. Pengikutnya itu hatinya berdarah-darah, jantungnya bisulan. Jadi kalau dia berbicara atau bersikap, ya pasti hujatan, penistaan dan seterusnya. Kayak gitu. Nama aja nyesatkan, nama aja menghujat. Itulah hebatnya ajaran kasih gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ajaran kasih itu ajaran pengikut anjing dari Jerman. Pengikut anjing dari Jerman itu kan. Dia nyebarkan virus rabies. Into Nah Maria. itu Into kebanyakan Maria. itu tuh kayak gitu. Penuh kebencian. Ajaran kasih itu kedok aja. Ajaran Jadi kasih bukan itu kayak gitu, kedok. Abang Andalor, Henlor, bukan kayak gitu Yo. sebenarnya kalau ajaran kasih. Karena besarnya kasih karunia Tuhan akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya peroleh keselamatan. Jadi Tuhan Bapa korbankan anak untuk dibunuh Romawi. Jadi di situ. Jadi setelah dikubur oleh Yusuf Arimatea, apa kata Tuhan Bapa di dalam Efesus 5:2? Yesus persembahan yang harum bagi Allah. Iya. Lemaknya yang Nah, harum. jadi karena kasihnya Tuhan Bapa kepada anak, ya kayak gitu akhirnya. Yang Kristen dulu yang naik ke atas ya, yang Kristen yang membobot, penghujat di bawah aja ribut. Into Maria Kristen atau Islam? Into Maria. Islam Bu. Oh, Ya Islam Bu. Mau sapa Bang Juma. oke silahkan. Halo, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang naik teman-teman Kristen dulu ya, biar ada diskusi kita ya. Selamat sore, saudara-saudaraku. Sore, Ya, Ya, sore. Sore Bang. Gimana kabar? Sehat Bang Suma? Alhamdulillah sehat. Iya, syukurlah Bang Suma. Siap. Tempo hari melihat perdebatan dengan Pak Bom Bom di Superboy. Cukup luar biasa Bang Suma. Saya apresiasi Bang Suma ternyata bisa menunjukkan sikap yang santun berdebat ya, karena saya tahu Bang Suma ini pernah lawan saya nih, sering ribut ya, tapi Dulu. saat bertemu Pak Bom Bom, ya betul Bang Suma pasti ingat saya pernah juga ngata-ngatain Bang Suma. Tapi sekarang Bang Suma saya udah sembuh Bang Suma, saya nggak mau menghina, menghujat. Saya mau menunjukkan sebagai Kristen sejati. Ya, Kristen sejati itu tidak menghujat. Karena Kristen diajarkan mengasihi, bukan menghujat. Itu Bang Suma. Jadi saya cukup apresiasi kemarin sampai seorang Pak Bom Bom dikatakan juga seorang
pendeta, tapi nggak bisa menunjukkan sikap santun, ya. Jadi dia kena kemarin di Superboy, gitu. Jadi ya memang sih kalau kita ini diskusi berdebat ya tunjukkan sikap adab yang baik, gitu. Jadi saya tahu Bang Suma ini luar biasa, yang biasanya semangat, ya. Kalau dalam orasi, narasi, tapi di Superboy cukup luar biasa. Jadi akhirnya ya Bang Suma sebagai pemenang, sebagai Kristen ya harus menerima itu. Karena di situ kelihatan kita, ya. Jadi saya sangat apresiasi dengan Superboy juga. Dia ateis ya. Katanya sih gitu. Justru orang ateis itu, ya dia ateis. Saya lebih suka orang ateis karena dia tidak punya kepentingan mau Islam atau Kristen. Cocok jadi penengah di situ. Jadi dia bukan Kristen ternyata. Saya pikir juga Kristen, ternyata dia ateis. Dia Kristen Pak Nah, Richard. jadi Dia bisa. Kristen Pak Richard. Dia Kristen, cuma dia malu ngaku Kristen gitu loh. Maka dia ngaku ateis. Kebanyakan gitu. Betul. Nggak boleh Bang. Kalau di Kristen itu ada ayatnya dikatakan kalau engkau tidak mengakui aku di hadapan manusia, ya, atau kamu menyangkal, aku pun juga akan menyangkal kamu di hadapan Bapakku loh. Itu perkataan Yesus. Jadi kalau ada Kristen yang tidak mengakui, ya, bahwa dia seorang Kristen, Yesus juga akan mengatakan, aku akan menyangkal engkau juga di hadapan Bapakku. Nah, jadi kalau Kristen yang memang jujur, dia Pak Kristen, Richard. dia mengaku ateis, ya. Pak Richard, itu Kristen yang jujur. Kristen yang jujur. Kalau Kristen tidak jujur kan banyak itu. Pak Richard, tanya dikit nih Pak Richard. Kenapa tuh Pak Richard banyak Kristen tuh banyaknya marah aja, penuh kebencian aja dengan Islam tuh? Kenapa? Kayak Pak Richard dulu lah kan. Pak Richard dulu kan kalian udah tobat. Itu apa sebabnya Pak Richard gitu loh? Ya itulah, kan kita harus tahu ya bahwa itu ada namanya roh iblis itu, roh penghujat. Ya memang sih saya juga kasih tahu di room Kristen, saya juga kena bully juga di saudara-saudara Kristen karena saya bilang kalian itu tidak mengajarkan apa yang dikatakan Yesus hukum kasih. Kalian kalau dibilang apologet, Pertanyaan saya Pak harus Richard. menjawab. Pak Richard, Gimana Bang? pertanyaan saya, apakah Bapak masih menuhankan Yesus? Oh iya dong Bang, tetap sebagai seorang Kristen ya saya percaya Yesus adalah Tuhan bagi saya. Oke, Itu, tapi silakan saya Gurunda. tidak boleh menghina, menghujat agama yang saya tidak imani. Ya, Oke, kan? silakan Apalagi Gurunda. saya dirafirkan. Izin Begitu King Richard. saudaraku. Langsung diskusi Iya, aja, sebentar, King Richard. langsung diskusi aja, langsung Iya, saja. King Richard silakan. Ya apa-apa, boleh. Jadi begini. Iya, Gimana, narasinya Bang? begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang muslim itu satu-satu lah. Narasumbernya sudah Bang Zuma, Bang Waalaikumsalam Zuma. warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa kalau teman kita mau ini, nggak apa-apa deh, nggak masalah. Ya, Ya, jadi gitu, nggak Bang, sedikit ya. aja. Jadi aku santun ya. Iya, silakan. Iya, silakan. Bang. Jadi kalau memang King Richard menuhankan Yesus, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi Kristen. Nah, sekarang sesuai dengan Ibrani 5 ayat 7 itu, sepanjang hidupnya Yesus berdoa kepada Tuhan yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Jadi pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu berdoa kepada Tuhan, apakah dia bertuhan Wanes, Dewi Natur Yesus, Jesus only, atau dia seorang Tritunggal? Sebagaimana dalam jemaat Kristen. Silakan Bang Richard. Ya, gini Bang, siapa? Bang Raja Goda ya, Bang Raja Ya, Goda. Raja Goda, sering ya. juga aku diskusi. Ya, sering kita kadang juga diskusi ya, aku ingat ya. Jadi gini Bang, kalau berbicara tentang konsep ketuhanan, memang sih ini sampai kiamat juga nggak selesai Bang. Di semua room itu tuh terus, saya juga jadi akhirnya kayak enak juga sih kalau mau jawab itu. Maksud aku kalau mau ini kita diskusi yang agak berkembang sedikit lah. Karena kalau bicara konsep ketuhanan ya kita harus akui bahwa agama itu kan sifatnya subjektif ya karena saya meyakini ya saya menganggap agama saya benar, begitu juga saudara, ya kan? Tidak akan ketemu kebenaran di saya, kebenaran di Anda juga pasti berbeda. Gitu Bang Raja Goda. Jadi memang sih kalau coba kita bertanya hal yang lain, memang kalau konsep ketuhanan itu sampai kiamat nggak akan selesai Bang. Dan itu terus. Dan saya juga Silakan jadi bosan. Gurunda disambung Kalau jawab narasi yang itu. Bang Richard. Gurunda. Iya, baik.
Jadi sebenarnya begini kawan, kalau di Islam itu inti daripada Islam ini diwahyukan kemudian untuk seluruh umat manusia, untuk seluruhnya, dan cakupan daripada ajaran Islam itu diminta oleh Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran An-Nahl ayat 125 diterangkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia. Jadi ada perintah, serulah manusia, ajaklah manusia, beritakanlah kepada manusia, kabarkanlah kepada manusia agar mereka menuju kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Perintahnya kemudian wajadilhum, berdebatlah dengan mereka, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Karena Allah tahu bahwa tidak semua manusia yang diajak kepada Islam akan mau. Maka pasti di antara mereka ada yang mau berdebat, ada yang berdebat dengan Islam. Pasti itu ada. Kaidah ini Al-Quran ini ada. Jadi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan dengan cara pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan dilarang berdebat, dia harus belajar Quran lagi. Ada perintahnya, berdebatlah, tapi dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kata Quran, itu kata Allah. Nah, lalu kenapa kemudian Bang Suma selalu ngegas kalau berdiskusi? Karena ada dalilnya juga. Al-Quran menarasikan kemudian wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Nah, ada pengecualian. Illalladzina zalamu minhum. Nah, itu pengecualiannya tuh. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jadi jangan berdebat dengan ahli kitab, Bani Israel, jangan. Kecuali kepada orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Siapa orang zalim itu? Yang mengaku diri mereka itu berasal dari Bani Israel. Siapa? Yang berasal dari ahli kitab katanya. Ya saudara-saudara kita Kristen ini. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam sholat, kita berlindung kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa mereka yang dikatakan sesat di situ? Mereka ini yang zalim di tengah-tengah ahli kitab. Gitu saudara-saudaraku. Jadi Al-Quran memperingatkan dengan kaidah jelas. Jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan baik. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kenapa? Terhadap orang zalim ini kita harus keras, kita harus tegas. Karena orang zalim ini seibarat virus, seibarat kuman, dia akan menyesat, dia akan apa istilah itu, memberikan penyakit yang diderita akan berakibat fatal kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Artinya menjalar. Jadi kalau kita tidak cut, seibarat dalam tubuh kita ini ada kanker, harus dioperasi supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quran supaya tidak menular. Makanya Al-Quran menyeru kepada umat Islam. Apa suruhan Allah kemudian? Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Nah, itu perintah Allah. Perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan? Orang-orang kafir yang senantiasa mengajak orang-orang beriman untuk menyembah kepada togut, menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi. Maka kita harus perangi. Nah, saatnya sekarang bukan perang angkat pedang. Saatnya sekarang adalah perang logika, perang argumentasi.
Media sosial menyediakan itu. Maka kita harus tegas, kita harus keras. Karena itu perintah agama. Dan negara ini menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing. Merdeka kita ini untuk menjalankan syariat. Termasuk keras. Termasuk memerangi. Memerangi siapa? Saudara-saudaranya setan. Tapi berperang di sini adalah berperang logika. Makanya ada disebut komal, diskusi lintas agama. Nah, disitulah kita saling berperang. Berperang logika, jaya pendapat, memberikan argumentasi yang berdata dan berdalil. Jangan juga melempam. Wah, kita tidak boleh ini kan saudara kita Kristen. Meski Nabi dihina, Rasulullah dihina, Islam dihinakan, Allah dinistakan. Kita nggak boleh, kita dilarang. Oh, bukan begitu Islam itu. Tidak begitu. Misalnya nih, ada orang yang berjalan di atas jurang, di pinggir jurang. Kalau kita menyampaikannya pelan, Mas, jangan jalan ke situ, Mas. Nanti Mas jatuh loh. Mana dia mau dengar? Mana dia mau dengar? Atau sekali biar dianggap kita ini perhatian, tapi dalam hati kita, oh semoga kau jatuh, semoga jatuh. Lembut caranya, Mas, hati-hati Mas, jangan ke sana. Udah tahu mau jatuh semakin lembut dia. Tapi kalau orang cinta dibarengi dengan kasih yang sayang mutlak hakiki dari dalam, semakin keras dia menegur, semakin orang itu bahaya, semakin orang itu terancam dengan sesuatu yang membahayakan, semakin tegas. Woi, jangan kau berdiri di situ. Awas kau jatuh nanti. Apa ini? Gitulah contohnya. Artinya orang ini menegur keras demi keselamatan orang tersebut. Dan itu mutlak dari dalam hati. Meskipun orang itu bukan keluarga, bukan sesuku, bukan sebangsa. Tapi karena ada cakupan sayang sebagai sesama manusia, dia peringati, jangan kayak gitu. Kau jalan ke situ kau mati. Sekalipun ditambah dengan kata cuplis, cak kangkung, ya, cak ayu, apalagi toples, apalagi nenek mukiper. Karena ingin orang ini supaya sadar, tersadarkan. Bayangkan, kalau dia kena AIDS, mungkin dia menderita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Mungkin. Artinya, lepas dari itu bisa saja dia sembuh. Tapi kalau dia mati dalam kekafiran, kehidupan akhirat kekal, dia di neraka. Mana cinta kasih kita ketika kita membiarkan orang-orang ini kekal di neraka? Beda cerita kalau dia datang memerangi kita. Itu kaidah di Islam, saudara. Qatilu awliya asyaitan. Innahu kada sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Maka kita harus memerangi. Seperti itu. Jadi jangan salah paham ketika Bang Suma itu tegas, keras, bukan karena benci. Karena sayang, seibarat yang tadi itu. Bang, jangan ke situ bang. Di situ ada jurang bang. Jalan aja. Bang, kocok. Diam situ, diam. Apa ini? Diperingat kau mau mati kah? Kau sudah bosan hidup kah, toples? Kayak gitulah ceritanya mungkin. Tapi tidak semua orang bisa memandang ungkapan dan ucapan Bang Suma itu dari aspek positifnya. Ada yang mengatakan, penghujat, penista, suka mengolok bla bla dan seterusnya. Tapi wallah, demi Allah, saya berangkat dari niat untuk membantu teman-teman untuk memahami Al-Quran, sekaligus juga bisa sedikit belajar tentang Bible. Silakan. Alhamdulillah. Ya, oke. Makasih Bang Suma. Jadi saya ada menggarisbawahi tadi itu, kecuali dengan cara-cara yang baik. Ya. Betul Bang Suma ya? Betul sekali. Itu benar. Kalau dengan cara-cara yang baik ya nggak ada salahnya. Ya kan? Jadi kita ada edukasi, ada ilmu yang bisa kita dapat. Tapi kalau kita asalnya menghujat, itu kan menimbulkan kebencian. Ya kan? Ada balasan lagi nanti akhirnya kan? Jadi apalah kita diskusi, berdebat, ribut. Jadinya kan, jadi akhirnya menimbulkan kebencian. Ya, kebencian itu kan dari iblis. Betul ya Bang Suma ya? Jadi memang kita di sini banyak ya yang kebablasan, ya kan? Bikin ruang-ruang debat hanya untuk saling menghujat. Bukan, padahal ayat suci mengatakan seperti tadi Bang Suma, kecuali dengan cara-cara yang baik.
Itu yang, dan juga saya percaya di Al-Quran juga mengatakan janganlah menghina sesembahan mereka karena mereka akan membalas menghina Tuhan Allahmu di luar akal. Itu jadi itu saya tahu kalau Islam ya ajaran memang seperti itu, tapi orangnya, saya bukan agamanya, orangnya. Begitu juga di Kristen, ada ajaran kasih, tapi kenapa ada seorang pendeta yang ikut berdebat menghina sesembahan orang? Itu bukan seorang pendeta, ya kan? Seperti izin sedikit, ya, Gurunda. Izin sedikit, Gurunda. Iya, Bang Richard. Ya, Bang Bang. Richard. Saya mau tanya, ketika Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terus yang di sebelah kiri Yesus siapa? Nanti dilanjut sama Gurunda. Silakan Bang Richard. Sebentar, jaringan saya tadi kurang bagus signal. Coba gimana Bang Samudra? Ketika Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di sebelah kiri Yesusnya itu siapa? Nanti disambung sama Gurunda. Ya, jadi gini, Bang. Ya, saya sebelum jawab ya memang sih di Islam dan di Kristen juga di Al-Quran dengan Alkitab. Kan di situ kan kita harus akui bahwa ada ilmu yang harus kita kuasai. Di Muslim, di Kristen kan ada ilmu hermeneutik ya, ilmu tentang penafsiran. Saya saja sebagai orang Kristen belum tentu saya bisa memahami secara utuh. Ya. Begitu juga di saudara Muslim, ada 15 ilmu loh. Ustadz mengatakan 15 ilmu, walaupun sebagai Bang Suma saja saya belum tentu bisa menguasai itu. Ada 15 ilmu. Ini Ustadz saja mengatakan belum tentu mereka bisa menguasai semua. Jadi karena di ayat Al-Quran, di Alkitab itu ada berupa syair. Betul ya? Syair atau makna alegoris. Itu memang butuh pemahaman yang tinggi, ilmu penafsiran yang tinggi. Di Kristen ada hermeneutik. Itu kita harus bisa memahami di situ. Ya, kalau saya tidak tahu, saya mengaku saya tidak tahu. Saya nggak mau memaksakan. Ya kan, nanti saya dikatakan menambahin, bikin asumsi. Kitab suci dikatakan jelas, janganlah menafsirkan kitab suci sesuai dengan pikiran Anda. Begitu Bang. Ya, jadi kalau dikatakan tadi di sebelah kanan, memang Yesus berkata dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya kan, kalau di sebelah kiri kan nggak ada dikatakan di sebelah kiri. Saya nggak mau nambahin karena tidak ada tertulis. Iya kan? Saya lebih baik saya cari aman. Karena saya nggak mau menambah-nambahin karena nggak ada dibilang sebelah kiri siapa. Gitu Bang. Ya, jadi saya orangnya netral aja, yang lurus-lurus saja, nggak mau terlalu, karena kitab suci nggak boleh ditambah-tambahin, nggak bisa ditafsirkan. Seperti gitu Bang. Kalau menurut kitab suci itu kan ini, Gurunda, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa loh. Udah jelas di situ. Kalau di sebelah kanan berarti sebelah kirinya Allah Bapa kan gitu. Iya, jadi gini, kalau Islam itu kan kita Islam ini tidak pernah mau berurusan dengan disiplin ilmu apapun yang kemudian digunakan oleh saudara-saudara kita Kristen memahami Bible. Islam datang dengan Al-Quran, mengajarkan kesempurnaan kemudian di dalam kaidah hukum yang datang kepada para nabi, terlepas kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang kita tahu kemudian adalah datangnya Islam adalah untuk meluruskan kaidah pengajaran Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Di Islam diajarkan wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Pesan ini sampai ke kita umat Islam bahwa ternyata kaumnya Nabi Musa sering menyakiti Nabi Musa. Itu pesan yang muncul di Al-Quran. Lalu kemudian berlanjut masa, Allah juga mengabarkan kepada Nabi Muhammad, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin.
Setelah Nabi Musa, dalam Al-Quran muncul Nabi Isa. Nabi Isa pun ternyata menyeru kepada Bani Israel, umat yang sama dengan umatnya Nabi Musa. Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Torah, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahku, yaitu bernama Ahmad. Simpul yang muncul kemudian kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad. Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel, mengajarkan kepada mereka akan datangnya Nabi Muhammad di dalam pengajaran beliau kepada kaumnya Bani Israel. Cek per cek ternyata ketika sampai sebuah kitab dari Israel konon sampai ke Indonesia, di situ tak ada nama Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Ternyata sebelumnya memang Nabi Musa sering disakiti oleh kaumnya. Bagaimana mungkin kemudian Nabi yang sering disakiti, lalu kemudian kaumnya yang sering menyakiti, bisa meloloskan nama seorang Nabi di luar dari bangsa mereka. Sedangkan Nabi yang ada untuk mereka saja mereka sakiti, apalagi Nabi yang ada di luar mereka. Tentu mereka akan menghapuskan nama tersebut, menghilangkan nama tersebut. Itu yang muncul di pendalaman materi keislaman orang-orang yang belajar tentang perbandingan agama. Berlanjut, Al-Quran kemudian menarasikan, apa kata Quran ketika berbicara mengenai sosok yang datang kepada Bani Israel sebelum Nabi Muhammad? Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Nah, masuk poinnya di sini. Poinnya di sini. Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nah, di sini muncul poin. Muncul poin ini. Tak ada urusan dengan saudara Kristen sebenarnya. Tak ada urusan. Akan tetapi setelah harga mati terikat dalam kaidah Islam, munculnya sekelompok manusia atau sebuah kaum yang mempertuhankan utusan Tuhan. Dalam simpul keimanan umat Islam itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesesatan. Itu adalah kezaliman. Kristen dengan kendaraan kemudian amanat agung, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, masuk ke Indonesia, menghantam akidah umat Islam penduduk pribumi yang lebih dulu menduduki negara ini sebelum menjadi negara, maksudnya tanah air ini, lebih dulu memahami bahwasanya ada nabi di tengah Bani Israel tanpa ayah tapi dituhankan. Muncul Kristen masuk ke Indonesia mengajarkan untuk menyembah kepada oknum manusia Kristus bernama Yesus. Apa yang terjadi? Terjadilah dialog. Jadi kalau Kristen membahas tentang Islam, ya kita tuh juga tidak akan heran-heran amat. Karena kenapa? Di dalam kitab mereka tak ada tentang Islam. Tetapi ketika mereka menggunakan istilah-istilah Islam, disinilah kita heran. Nah sebaliknya, ketika umat Islam kemudian membahas tentang Kristen, seharusnya orang Kristen jangan bertanya, ada apa kok bisa seperti itu? Karena ternyata Al-Quran memberikan pesan dari ilahi, menerima pesan ilahi bahwa ada sosok Nabi yang pernah datang di tengah Bani Israel, yang disembah kemudian oleh orang-orang yang ada pada masanya. Cek per cek, ternyata hari ini keciduk orang Kristen menyembah sosok Nabi yang mereka sebut dengan Yesus Kristus. Maka apa endingnya? Berdialoglah kita, berdebatlah kita. Maka yang kita pakai sekarang ini adalah jangan pura-pura sembunyi kayak kura-kura dalam perahu, jangan. Tampil sebagai pendebat Kristen, kami juga tampil sebagai pendebat Islam. Pakai kaidah saudara, kami pakai kaidah kami. Uda'u ila sabili rabbi bil hikmah wal idatil hasana wajadilhu billati hiya ahsan, dan seterusnya. Ya, itu jelas itu. Artinya kaidah kami berdebat. Tapi hati-hati, karena Islam punya koridor. Apa itu? Illal ladzina zalamu minhum. Ada dalil pembenaran untuk kami tegas. Ada perintah untuk kami memerangi dalam aspek akidah, argumentasi. Karena itu adalah perintah dalam Al-Quran. Pakatilu aulia asyaitan. Nah, perangilah saudara-saudaranya setan. Seperti itu saudara. Pada kesimpulan akhir, kenapa kami menganggap saudara ini adalah saudara daripada yang saya sebutkan tadi? Karena
yang menginginkan kemudian penyaliban terhadap Yesus hanyalah anak-anak setan. Dan saudara menerima ajaran itu. Maka benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Maka tak ada yang bisa kemudian memundurkan selangkah pun para apologet Islam dari mempertahankan serangan-serangan kristenisasi dan pemurtadan. Harus maklum itu. Kita harus maklum itu, keadaan itu. Maka ketika saudara King Richard kita ini tampil untuk memperbaiki, mengatur kemudian langkah-langkah bagaimana diskusi dengan baik, saya Bang Suma selaku ketua pembina apologet Islam Indonesia menyambut baik itu. Mari kita berdiskusi dengan diskusi yang berhikmat, diskusi yang hasanah, yang baik, untuk kemudian menyampaikan kaidah-kaidah. Islam mengajarkan kemudian bertauhid, Kristen mengajarkan bertuhan. Maka mari ajarkan bagaimana konsep bertuhan di Kristen, kami ajarkan bagaimana cara bertauhid di dalam Islam. Sederhana untuk itu. Nah, makanya saya melalui beberapa rapat internal apologet Islam Indonesia, apa yang saya sampaikan? Nah, ini mungkin di orang-orang pusat API tahu. Saya sampaikan berkali-kali di dalam forum, tolong tegur keras orang Islam yang menggunakan nama-nama yang menistakan agama Kristen atau menghinakan agama lain. Misalnya akunnya seperti misalnya Paulus Botak. Mohon maaf, ini misalnya Paulus Botak. Itu tegur keras. Kalau dia tidak bisa ditegur, kasih, kalau Anda tahu dia di mana, beri surat teguran. Kita nggak boleh. Omnya Yesus, pamannya Yesus, itu nggak boleh. Tidak boleh. Kaidah-kaidah melarang. Islam nggak boleh memberikan kemudian ruang orang-orang seperti itu. Dan kalau ada api memberikan ruang kepada orang yang namanya saja sudah menghina, menista, maka saya sendiri akan berikan surat teguran. Itu artinya apa? Bahwa kita menginginkan kemudian adanya kebaikan antar agama, khususnya Islam dan Kristen. Melalui apologet Islam Indonesia, kita sajikan diskusi-diskusi yang bermartabat. Terkecuali itu tadi, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Yang zalim itu di antaranya juga adalah orang yang jahil, orang yang memperbodoh dirinya. Seperti itu, saudara. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan. Silakan. Luar biasa Bang Suma, ya. Terima kasih Bang Suma. Jadi saya tahu Bang Suma ya memang sih selama ini ya emang sih di beberapa room itu kan dari sepihak ya. Tapi ya setelah saya diskusi dengan Bang Suma, ya apa yang dikatakan Bang Suma, hentikanlah ya itu kalau kita kalau berdebat dengan cara-cara yang tidak baik, menghina, bikin akun-akun yang provokasi, ya itu dari keluar sendiri dari Bang Suma mengatakan itu sebagai ketua API. Janganlah kita kalau mau diskusi yang baik, jangan pakai akun-akun yang provokasi yang seperti tadi yang Bang Suma katakan. Jadi ya ternyata Bang Suma dari niat baiknya juga sudah ada dari dalam diri Bang Suma. Ya kan, jadi saya sangat setuju sebagai orang Kristen juga ya banyak akun-akun Kristen yang menghina, yang menghujat dengan kata-kata yang di luar batas juga ya, itu saya tidak setuju dan itu bukan Kristen. Saya katakan itu bukan Kristen ya, walaupun dia di situ membahas Alkitab atau apa, tapi itu bukan Kristen. Kalau sudah menghina, menghujat, itu sudah di luar pengajaran Yesus tentang hukum kasih. Kasihilah sesamamu, dan yang lebih tinggi itu kasihilah musuhmu. Saudara Muslim itu sesama kita, bukan musuh. Nah, Yesus mengatakan musuh saja dikasihi. Jadi kalau ada Kristen yang menghujat, itu bukan Kristen, Bang. Saya yakin itu sekali bukan Kristen, dan itu dari roh iblis itu. Itu dari roh iblis. Saya jelas mengatakan itu. Kalau dia juga mengaku sebagai seorang pendeta, itu tidak pantas lah bersikap seperti itu. Ya, dan itu jadi batu sandungan juga. Kita orang Kristen yang tidak tahu apa-apa, kami juga akan kena, kami juga akan dibenci. Yang tidak mengerti situasi perdebatan di TikTok, ya kan? Kasihan. Ya kan? Jadi saya mau tampil sebagai seorang Kristen yang menunjukkan sikap kasih. Walaupun saya dihina, saya juga saya cukup mendoakan saja. Pasti suatu saat Tuhan kasih hidayah. Ya kan? Jadi pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita nggak boleh
Nah, jadi itu bukan dari Kristen Bang Suma ya. Kalau ada Kristen-Kristen begitu, ya seperti ya saya sebut aja seperti Edis. Edis itu saya pernah perhatikan waktu debat dia tentang kekristenan aja dia nggak paham ternyata. Dia masih di bawah, masih di bawah standar dia. Nah, tapi kalau dia bertanya, saya tahu Edis ini menggunakan kata-kata manipulatif. Paham yang dikatakan kata-kata manipulatif yang menggiring. Ya, menggiring yang pertanyaan yang memang tendensius, bukan bertanya untuk ingin tahu kebenaran, tapi memang untuk menghujat. Itu memang tidak pantas dan ya kasihan saudara-saudara muslim yang awam, mereka juga masih ada juga yang mau naik. Richard, kan lucu kan? Seperti Pak itu. Richard monitor. Boleh kita langsung berdiskusi dengan Gurunda biar ada edukasi buat saudara-saudara yang di bawah? Tidak, gini Bang, saya cuma pencerahan saja dulu dengan Bang Suma, ya kan? Ya, kita tahu lah ya, kalau saya tampil dengan baik, dengan santun, pasti Bang Suma, siapapun itu akan menghormati saya. Ya kan begitu, kalau kita menghargai orang pasti menghargai kita. Itu hukum dalam dunia sosial itu. Kalau kita saling menghargai, orang pasti akan membalas dengan, kalau saya tampil dengan menghujat, saya yakin pasti juga akan ada balasan. Jadi semua itu dari diri kita, orang itu adalah cermin buat kita. Kalau kita tampil baik di depannya, orang juga pasti akan berlaku seperti itu. Seperti itu Bang ya. Jadi saya cuma mau menjalin hubungan bahwa Kristen nggak begitu-begitu juga Bang. Ya, tidak semua Kristen seperti itu. Ada juga Kristen yang baik dan mau saudara-saudara Muslim saya tahu juga banyak yang baik. Bukan agama, tapi orang-orangnya yang terkadang salah menafsirkan. Begitu. Jadi seperti itulah saya terus terang ya, saya dengan Bang Suma sudah lama, sudah berapa kali, tapi saya udah nggak mau lagi seperti itu, mau saling menghujat gitu. Maaf Bang, ini saya lagi maghrib di sini, saya mute dulu, saya menghargai Anda ya, mungkin kedengaran ya noise ya, jadi silakan lanjut aja dulu, saya mute ya. Di sini lagi maghrib, rumah saya dekat masjid.